Modal printer sama komputer saja teman-teman, kita sudah bisa membuat kotak untuk akikah. Nah, jadi kebetulan hari ini itu anak perempuan saya, sebulan lagi deng, anak perempuan saya, Mazaya, namanya Mazaya, itu lagi mau akikah. Nah, jadi timbang beli kebetulan kertas-kertas juga banyak. Jadi saya dan istri putuskan buat ngedesain sendiri dan kami bikin kotak sendiri. Dan dari sekian banyak rumus yang sudah saya buat, dan alhamdulillah kami udah ketemu rumusnya di sini. Nah, jadi ini telur, ini kotaknya. Nah, jadi buat kalian yang nggak bisa desain atau mungkin hanya tahu sedikit-sedikit, nah nanti file yang hasil ini akan saya masukkan ke internet dan kalian bisa download. Jadi nanti kalian tinggal ganti nama sama ganti foto aja. Ukuran udah pas, bentuk desainnya juga masih bisa kalian rombak atau kalian modifikasi. Ini saya coba masukin telur ya ini. Sebenarnya ini kekecilan teman-teman. Ini kekecilan. Tapi karena memang nggak kekecil-kecilan amat demi menghemat kertas, timbang kita beli ya kan. Nah, jadi nggak apa-apa lah. Nanti ada semacam tali di sini yang ini sudah dibolongin dan ini akan kita buat nanti. Buat ngebolongin ini sebenarnya tidak harus pakai alat khusus. Ini buat dia dipercetak di fotokopian ada tuh bikin bolong-bolongan begini biar tempat talinya. Nah, dan jadinya itu begini. Di sini kita menggunakan program CorelDRAW sama satu printer. Ya mungkin orang-orang yang hidupnya atau mungkin orang-orang kantoran pasti punya lah peralatan seperti ini. Sederhana lah ya. Modal CorelDRAW sama printer aja sama kertas yang nanti bisa kalian beli ukuran A4. Jadi kertasnya itu nggak akan ada yang terbuang karena kami sudah desain seminimalis mungkin buat kalian nanti gunakan di kalian cetak dan kalian lipat. Saya akan berikan juga tutorial cara melipatnya bagaimana dan cara motongnya bagaimana. Sekarang kita coba lihat proses ngelipatnya itu seperti apa. Ini prosesnya. Ini adalah proses printnya. Jadi setelah didesain ini di print. Ini sebenarnya bisa cepat karena di sini saya menggunakan kualitas printer yang high ya. Jadi agak pelan. Itu. Karena menggunakan high jadi agak pelan cetaknya. Karena memang printernya juga udah rusak ya. Kalau mau dicepetin sih bisa. Tapi ada semacam garis-garis begitu. Soalnya ini udah lama, ini udah hampir 10 tahun printer ini. Tuh udah sawang-sawangan. Dulu saya sering pakai printer ini buat cetak kartu nama gitu. Waktu itu ya saya masih hobi-hobi di sini lah ya, sekitar 20 tahunan yang lalu lah. Tapi printer ini sih baru saya beli juga kemarin, ini sekitar 10 tahunan. Kalau saya di dunia ini udah lama, udah mulai taman SMA di dunia percetakan. Jadi itu sisa-sisa kertasnya itu masih banyak itu kan, saya nggak kepake ya. Kertasnya itu saya pakai yang ini, yang begini-begini. Ini masih banyak ini. Nah ini. Dan ini juga masih bisa kita manfaatkan nanti kertas-kertas hasil potongan, sisa-sisa potongan. Kemudian di sini ada, nah tuh masih banyak lah kertas-kertasnya, jadi ketimbang dibuang ya kan. Nah kertasnya itu cukup bagus. Nah ini hasil yang sudah kita cetak menggunakan kualitas high res. Bukan high res lah, lebih tepatnya itu apa ya, dengan kualitas Epson Matte. Nah mana yang tadi mah? Maaf, nyam sebentar mah, bentar mah. Ini lagi lem. Oh ya lem dulu. Nah ini, jadi kita lihat perbandingannya ya. Nah itu nggak ada garis-garis ya. Nah kalau yang ini ada garisnya. Itu ada atau ada semacam garis-garisnya itu. Nah, jadi kalau kalian mau coba silakan. Nah, jadi teman-teman setelah dicetak tadi kan jadinya begini tuh setelah di print. Jadi kita udah potong tadi menggunakan alat seadanya. Nah, jadi untuk desainnya itu kita bikin agak penuh ke atas karena memang waktu masangnya nanti itu biar nggak kena tali ya. Nah, jadi akan saya coba potong. Ini beberapa tempat sudah saya bikin rumusnya. Rumus itu maksudnya ya ada yang dipotong ada yang enggak gitu. Nah jadi ini kita ambil potongannya, ini diputus ya karena ini ada tandanya udah. Nah ini diputus begini. Kemudian teman-teman tinggal potong ini aja lagi, potong tapi jangan sampai putus ya karena ini buat ngelipatnya nanti. Nah setelah dipotong-potong begini kan kelihatan tuh ya. Nah ininya kita
potong lagi. Sebenarnya seharusnya tadi sih saya bikin rumusnya begini. Nah ini kita potong, ini juga dipotong begini. Nah, sama, ini juga di situ, ini juga begitu. Biar kelihatan kotaknya aja sih sebenarnya. Nah setelah begini kita bisa gunakan ini teman-teman. Maaf, saya lipat dulu buat patokan karena ini tadi cuman sekali cetak ya. Kalau mau bagus sih sebenarnya sudah, kalau di percetakan ini udah ada pisau pon namanya. Nah ini kita potong di sini, ambil yang lurusnya aja. Ini tujuannya biar kita bisa pakai apa ya, pakai yang begini juga nggak apa-apa. Ini tujuannya biar bisa di ini aja nih, biar bisa dipatah gitu. Nah dari udah. Nah setelah itu kan baru gampang tuh dipatah tuh. Nah, lebih gampang. Nah masih ada di sini. Nah kalau di sini kita bisa dari sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Dari ya kalau dianjurkan sih dari belakang biar ngelipatnya bagus. Nah ini bukan dipotong loh ya guys, tapi pakai sesuatu yang tumpul begini. Ya kalian bisa gunakan pena yang tintanya udah habis, atau mungkin apa gitu ya, karena dekat saya cuma ada ini ya saya pakai ini. Nah ini fungsinya buat lipatnya biar rapi gitu. Nah, ini tidak dianjurkan kalau dekat-dekat acara ya. Ini kami melakukan ini cuman karena acaranya masih jauh ya, biar istri saya ada kegiatan di rumah, kesibukan. Nah, jadi saya bikin ini. Nah setelah ini teman-teman, ini nggak perlu kita lem ya, kalian nanti bisa ngelem sendiri atau langsung aja lah ya kita lem. Nah ini pakai double tip begini, ini double tip ya, ada kiri ada kanan. Jadi saya pasang di sini. Setelah begini, ini ditarik aja bisa. Nah, ini kan masih bisa, belum ada lem ya, tapi nanti ada lemnya kalau kita lepas. Setelah kita pasang di sini, lagi azan ya. Nah, ini setelah kita pasang begini, baru lemnya kita lepas. Lemnya kita lepas, tuh. Ini double tip ya, dia masih ada di situ. Begini baru kita pasang. Ini terakhir ya, yang ini terakhir karena lemnya ada di sini. Loh, aku kok bingung ya guys. Aku bingung. Itu nanti. Oke, ini nanti. Lem dulu itu. Ini nanti kita lem dulu. Ya suara mama dengar loh mah. Ini yang bagian lem sih istri saya sebenarnya. Nah, anggap aja begini deh, kita anggap aja ini. Kira-kira begini. Nah, nanti ini dilem lagi ya. Ini dilem lagi nanti. Yang kotak itu masih ada. Ya, yang kotak. Kira-kira begini, ini udah jadi deh. Nah, tinggal kita ada alat yang sering digunakan di fotokopi buat cetek-cetek buat bikin bulatan gitu. Kira-kira beginilah ya. Nah teman-teman, itulah tadi video yang sudah kita buat, semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang nggak tahu jadi tahu, dan yang pengen belajar juga bisa belajar. Saya bisa mungkin nggak banyak ilmu yang bisa ajarkan ke kalian. Kalau sebatas buat kalian kebutuhan pribadi, insya Allah saya bisa ngajarin. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, karena akan banyak nanti informasi-informasi yang akan saya share di channel ini. Saya Haryanto pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.